Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Nur Wahid dengan NIM 106220080. Saya dari kelas 3B HTN. Sini saya akan menjelaskan tentang alasan pembenar dalam hukum pidana. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukuman perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku dalam menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar terdapat dalam pasal 48 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ada beberapa contoh alasan pembenar. 1. Pembelaan terpaksa atau nuweder. 2. Peraturan undang-undang. Dan 3. Perintah jabatan. Ada juga alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku sehingga pelaku tidak dapat dipidanakan, tetapi perbuatan tetaplah melawan hukum. Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 KUHP. Berikut ada beberapa contoh alasan pemaaf. Tidak mampu bertanggung jawab. 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. 3. Perintah jabatan yang tidak sah. Kesimpulan, kualitas alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan tiga hal yang penting dalam hukum pidana. Kualitas merupakan syarat untuk dapat dipidanakan seseorang. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan-alasan yang dapat menyebabkan seseorang dapat dipidanakan. Penjelasan terkait tentang itu, gambar yang disertakan menunjukkan beberapa pohon yang tumbuh di antara perbuatan. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan kokoh dan menjulang tinggi, menunjukkan kekuatan dan ketahanan. Dapat dikaitkan dengan hukum pidana kasus dengan alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menyebabkan seorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur delik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata mengutamakan penghukuman tetapi juga dengan keadilan. Pohon-pohon yang tumbuh di antara bebatuan menunjukkan bahwa keadilan dapat tumbuh dimanapun, bahkan di tempat yang sulit dengan penuh tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat ditegakkan bahkan dalam keadaan yang sangat sulit pun juga tetap bisa ditegakkan. Tentu saja analogi ini hanyalah bersifat simbolis. Hukum pidana memiliki kompleksitas yang tinggi dan penerapan tidak selalu mudah, namun analogi kita dapat membantu kita untuk memahami pentingnya alasan pembenaran dan pemaaf dalam hukum pidana. Dalam gaya yang lebih teknis dan formal, jawaban terakhir dapat dimodifikasi sebagai berikut. Dalam hukum pidana terdapat dua jenis alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf tersebut. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku sehingga pelaku tidak dapat dipidana tetapi perbuatannya tetap melawan hukum. Kualitas adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan yang timbul Kausalitas adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dalam hukum pidana. Hubungan kasual antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan merupakan salah satu syarat untuk dapatnya dipidananya seseorang tersebut. Untuk membuktikan adanya hubungan kasual, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor di antara lainnya. 1. Kemungkinan terjadinya akibat. 2. Keputusan hubungan antara perbuatan dan akibat.
3. Persentase kontribusi perbuatan tersebut terjadi akibat alasan pembenaran dalam pasal 48 sampai 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam terkategori menjadi dua, yaitu alasan pembenar subjektif, yaitu alasan pembenar yang disadarkan pada keadaan batin pelaku. Alasan pembenar subjektif terdapat dalam pasal 48 dan sampai pasal 49 KUHP. Alasan pembenar objektif yaitu alasan pembenar yang didasarkan pada keadaan objektif di luar dari pelaku. Alasan pembenar objektif terdapat dalam pasal 51 sampai dari pasal 50 sampai pasal 51 KUHP. Alasan pembenar subjektif, pembelaan terpaksa atau mengudar pasal 49 ayat 1 KUHP. Pembelaan terpaksa adalah perbuatan yang dilakukan untuk membela diri atau orang lain, kehormatan atau kesusilaan dalam harta benda sendiri atau harta orang lain, terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan pada pasal 48 KUHP. Tidak mampu mempertanggungjawabkan adalah keadaan di mana pelaku tidak dapat menyadari perbuatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan karena kurangnya sempurna akalnya atau tanggung jawabnya karena sakit, misal sakit atau ada uzur. 3. Alasan pembenar objektif, peraturan undang-undang pada pasal 50 KUHP. Peraturan undang-undang adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai tata cara, syarat dan akibat dari suatu perbuatan. Perintah jabatan terdapat pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Pemerintahan jabatan adalah perintah yang diberikan oleh pejabat dan berwenang kepada bawahnya dalam rangka pelaksanaan tugas jabatannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai kategori tersebut adalah sebagai berikut. Ada alasan pembenar subjektif. Alasan pembenar subjektif didasarkan pada keadaan batin pelaku. Dalam hal ini pelaku tidak menyadari perbuatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan, oleh karena itu perbuatannya tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dan alasan objektifnya, alasan pembenar objektif didasarkan pada keadaan objektif di luar dari pelaku. Dalam hal ini perbuatan pelaku tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan tersebut. Penerapan alasan pembenar dan praktik hukum pidana harus memperhatikan sebagai faktor antara lain kebenaran unsur-unsur alasan pembenarnya. Alasan pembenar hanya dapat diterapkan jika unsur-unsur terpenuhi. Misalnya untuk alasan pembenar pembelaan terpaksa harus ada unsur-unsur serangan atau ancaman, serangan yang melawan hukum, dan pelaku bertindak untuk membela diri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. 2. Ada yang melingkupi perbuatan, keadaan yang melingkupi perbuatan. Keadaan yang melingkupi perbuatan juga harus dipertimbangkan dalam penerapan alasan pembenar. Contoh, dalam kasus pembelaan terpaksa, keadaan yang melingkupi perbuatan seperti jarak antara pelaku dan pelaku serangan, kekuatan fisik pelaku dan pelaku serangan, dan waktu yang tersedia bagi pelaku untuk bertindak dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Yang ketiga, asas-asas hukum pidana. Penerapan alasan pembenar juga harus memperhatikan asas-asas hukum pidana seperti asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Contoh dari alasan pembenar pembelaan terpaksa dapat diterapkan pada melindungi hak asasi manusia seperti hak atas keselamatannya. Secara umum, alasan pembenar merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dalam hukum pidana tersebut. Dan alasan pembenar dapat diterapkan untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga pelaku tidak dapat dipidanakan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan sedikit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.